Ya, oke, selamat siang. Selamat siang, Dok. Ya, kita mulai aja ya kuliahnya, kita lanjutkan, yaitu kuliah yang pengantar arsitektur rumah sakit. Ya, kali ini nanti yang akan kita bahas yaitu dengan topik tentang tipe dari fasilitas kesehatan. Jadi kalau yang kemarin eh, kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari arsitektur, yaitu ada unsurnya, kemudian elemennya. Nah, hari ini yang kita bahas lebih ke arah jenis bangunannya nanti ya. Istilahnya secara makro dulu. Jadi tipe-tipe dari fasilitas kesehatan, nanti akan masuk ke bahasan klasifikasi, kemudian dan topologi. Topologinya gimana? Nah, jadi kalau kita lihat tipe dari fasilitas kesehatan, itu di Indonesia pada umumnya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang paling besar itu pakai nama yaitu rumah sakit. Jadi rumah sakit itu besar dengan bangunannya, dengan jenis pelayanannya, itu adalah jenis fasilitas yang paling besar. Kemudian yang kalau jenis rumah sakit ini ada yang miliknya pemerintah, kemudian ada yang miliknya swasta. Artinya miliknya swasta, orang di luar pemerintah itu bisa membentuk atau membangun suatu rumah sakit. Jadi tidak harus pemerintah. Jadi kalau rumah sakit ini bisa, tapi kalau yang swasta untuk membangun suatu rumah sakit harus berbentuk badan hukum. Jadi tidak boleh nama perorangan, itu tidak boleh. Jadi harus berbentuk badan hukum. Jadi dia harus mendaftarkan diri, membentuk suatu badan hukum, atau yang lebih tinggi lagi bisa semacam kayak PT, perseroan terbatas, dan sebagainya. Baru dia bisa mendirikan atau membuat suatu rumah sakit, di mana miliknya bisa milik swasta namanya. Kemudian fasilitas kesehatan yang lain itu ada jenisnya yaitu puskesmas di sini. Nah, kalau puskesmas ini adalah jenis fasilitas kesehatan yang hanya dimiliki oleh pemerintah. Sementara kalau yang swasta tidak ada. Jadi memang puskesmas ini adalah fasilitas yang lebih bawah, tapi pemiliknya adalah pemerintah. Baik bisa dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah eh, daerah dan atau wilayah misalkan dan sebagainya. Nah, ini bisa membentuk atau mendirikan puskesmas. Nah, sedangkan untuk yang swasta itu tidak ada undang-undangnya atau tidak ada aturannya swasta bisa membentuk puskesmas. Terus kalau yang swasta yang agak rendah membentuknya apa? Membentuknya klinik biasa. Jadi klinik ini bisa istilahnya dibentuk atau istilahnya dimiliki oleh dari swasta. Itu kalau yang klinik di sana. Sehingga klinik ini adalah milik dari swasta. Klinik ini bisa dimiliki oleh perorangan atau bisa dimiliki oleh suatu badan hukum atau PT dan lain sebagainya. Jadi kalau swasta yang modalnya mungkin tidak terlalu besar, dia bisa membentuk suatu klinik. Ini yang istilahnya dari ini, dari modalnya. Dari klinik ini bisa dimiliki oleh swasta. Bisa izinnya pakai perorangan bisa.
cuma terbatas pada klinik yang tingkatannya adalah klinik Pratama Rawat Jalan. Jadi nanti kalau kita lihat klinik itu ada klinik Pratama, kemudian ada klinik utama. Kalau Pratama yang rawat jalan itu hanya bisa dimiliki oleh perorangan. Sedangkan yang lebih tinggi lagi maka harus dimiliki oleh badan hukum, seperti itu. Jadi dibentuk oleh pemiliknya adalah badan hukum. Jadi kalau swasta mau membuat, maka dia harus membentuk badan hukum terlebih dahulu, baru dia bisa mendirikan misalkan klinik dan lain sebagainya. Nah, rumah sakit, jadi di rumah sakit ini adalah suatu organisasi yang di dalamnya itu terdapat puluhan, tidak hanya satu dua, tapi lebih dari puluhan istilahnya, puluhan profesi. Jadi banyak profesi terkumpul semua di suatu organisasi namanya rumah sakit. Dan semuanya kalau mau bekerja di situ sudah harus mengalami istilahnya pendidikan. Jadi dia harus dididik. Kalau perlu ada pelatihan-pelatihan sehingga dia fokus pada profesinya. Contoh misalkan profesi dokter, kemudian profesi perawat, profesi bidan, kemudian farmasi atau apoteker, kemudian profesi rekam medik dan lain sebagainya. Nah, untuk di prodi kita itu di tingkat pusat, karena prodi ini baru di Indonesia, jadi hanya baru 8 universitas yang baru membuka prodi administrasi rumah sakit, maka untuk profesinya ini masih diusulkan. Jadi insya Allah mungkin tahun depan atau apa, ini di pusat yaitu pengurusnya sudah mengusulkan nanti ke tingkat provinsi. Jadi kita akan diusulkan ke tingkat, kalau enggak kita masih masuk ke dalam yaitu tenaga kesehatan lain. Jadi yang ada di rumah sakit itu ada tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan. Kalau yang sarjana kesehatan masyarakat itu sudah diakui yaitu tenaga kesehatan masyarakat. Nah, kita bisa masuk di tenaga kesehatan lain. Nah, ini kurang pas sehingga ini di tingkat pusat ini sudah mengusulkan. Jadi administrasi rumah sakit ini menjadi suatu profesi tersendiri yang memang bidangnya ibaratnya khusus menangani administrasi atau manajemen dari suatu rumah sakit. Nah, rumah sakit ini juga merupakan suatu industri dengan banyak keuntungan di sana. Apabila dibandingkan dengan bahasa yang lain, rumah sakit ini adalah suatu industri atau badan usaha yang unik. Bisa dikatakan di situ padat karya, artinya bisa menciptakan lapangan semua pekerjaan. Mau dari teknik bisa masuk, mau dari sarjana hukum bisa masuk di rumah sakit, sarjana ekonomi masuk juga. Hampir semua sarjana itu hampir bisa masuk di suatu rumah sakit, sehingga disebut sebagai padat karya. Jadi banyak profesi, banyak pekerjaan bisa masuk di rumah sakit. Kalau badan usaha yang lain belum tentu. Badan usaha lain tidak membutuhkan misalnya profesi perawat, mungkin tidak butuh ijazah perawatnya. Profesi bidan tidak butuh, rumah sakit butuh. Ini yang disebut dengan padat, banyak semuanya, padat karya. Kemudian bisa dikatakan yaitu padat modal, maksudnya bisa diartikan mau yang tingkat kecil fasilitas kesehatan tadi, klinik, puskesmas atau rumah sakit, atau yang mau lebih besar lagi rumah sakit lebih besar nanti tipenya dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam istilahnya kriteria padat modal, jadi banyak modalnya. Jadi kalau mau bangun rumah sakit ya minimal istilahnya harus berapa modalnya dan lain sebagainya, karena di situ padat, banyak modal. Dan yang terakhir adalah padat teknologi, artinya teknologi, perkembangan teknologi bisa terjadi di rumah sakit perkembangannya. Jadi kayak misalkan teknologi USG, 3 dimensi, radiologi, semua dan lain sebagainya itu bisa masuk
di rumah sakit. Sedangkan orang yang nangani khusus untuk alat-alat seperti itu siapa? Apakah sarjana teknik? Kalau yang khusus bukan sarjana teknik. Kalau sarjana teknik biasanya alat-alat yang memang kasar, gensetnya seperti itu ya, PLN-nya itu yang memang sudah umum untuk sarjana teknik. Tapi kalau untuk alat-alat medisnya ada sekolah tersendiri, ada pendidikan tersendiri. Namanya ATEM, namanya ahli teknologi alat-alat teknologi medis. Jadi untuk orang-orang yang pengen berkecimpung istilahnya untuk istilahnya paham tentang alat-alat medis, ada sekolah khususnya yaitu ATEM. Jadi orang-orang yang jadi dia harus tahu kalau terjadi kerusakan alat USG, terjadi kerusakan alat rongsen, nah disitulah tempatnya di ATEM itu, bukan di sarjana teknik, misalnya teknik elektro, teknik mesin, itu masih umum, tapi masih bisa juga masuk di rumah sakit nangani yang spesifiknya, misalkan gensetnya, PLN-nya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga rumah sakit ini ya bisa disebut itu tadi padat karya, padat modal, padat teknologi. Di masyarakat yang membutuhkan ini pekerjaan hampir semua bisa masuk. Tipe yang ini yang agak lebih rendah dari rumah sakit yaitu klinik atau puskesmas tadi ya. Kalau puskesmas hanya pemerintah, nama apabila ini adalah pemerintah. Kalau klinik ini bisa dimiliki oleh swasta. Jadi istilahnya mempunyai ruang yang lebih kecil dari sebuah rumah sakit. Nah, kita tinjau istilah-istilah atau topologi dari suatu rumah sakit. Jadi sebenarnya apa sih rumah sakit? Rumah sakit itu adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan atau penelitian. Jadi di rumah sakit itu selain bisa untuk pelayanan pada pasien atau orang yang sakit, bisa digunakan untuk mendidik tenaga kesehatan. Jadi besok istilahnya di kayak prodi S1 ini ada istilahnya magang istilahnya itu ya, PBL dan lain sebagainya. Nah, mau nggak mau harus terjun ke rumah sakit. Jadi ibaratnya adalah bisa rumah sakit ini bisa dimanfaatkan untuk mendidik tenaga kesehatan mulai dari dokter bisa, kemudian perawat, bidan, dan profesi administrasi juga dididik di sana. Nah, selain pendidikan, rumah sakit bisa digunakan untuk penelitian, khususnya penelitian yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau kita mau meneliti, mau review, misalnya kita analisis penyakit-penyakit sebelumnya atau mau memeta analisis atau review penyakit ini sebelumnya, itu bisa dilakukan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan rumah sakit, kalau pelayanannya adalah kegiatannya. Jadi kalau pelayanan kesehatan di rumah sakit ini titik tangkapnya itu di kegiatannya. Di rumah sakit itu kegiatannya apa aja. Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan rawat jalan, kemudian rawat inap, dan pelayanan gawat darurat. Jadi pada prinsipnya adalah tiga besar ini, ada rawat jalan, kemudian rawat inap, dan gawat darurat. Kalau rawat jalan itu biasanya sering yang kita dengar adalah polikliniknya. Jadi di rumah sakit ada poliklinik misalkan poli matanya, poli jantung, poli penyakit dalam, dan sebagainya. Di mana pasien di sini lebih diprioritaskan adalah pasien-pasien yang tidak emergensi. Jadi dia datang ke sana, kemudian melakukan konsultasi, pemeriksaan, habis itu sudah pulang. Itu yang disebut dengan pelayanan rawat jalan.
Kemudian ada juga yaitu pelayanan rawat inap. Jadi apa yang dimaksud dengan rawat inap? Dari namanya adalah dirawat dan inap, menginap di situ. Jadi pelayanan yang membutuhkan rawat inap. Jadi pada pasien-pasien tertentu yang istilahnya tidak bisa dirawat di rumah atau rawat jalan, maka dia bisa dirawat inap di rumah sakit. Nah, ini disebut dengan pelayanan rawat inap. Maka untuk pelayanan rawat inap ini membutuhkan suatu ruangan-ruangan di sana di rumah sakit. Dan kalau rumah sakit itu besar, kadang sudah spesifik khusus. Jadi ada rawat inap bedah sendiri, ada rawat inap penyakit dalam seperti itu ya. Ada rawat inap misalkan mata. Nah, kalau di rumah sakit yang lebih besar sudah mengkhususkan atau spesifik sendiri-sendiri. Kalau rumah sakitnya jenisnya masih tipe yang rendah, ya mungkin rawat inapnya bisa dijadikan satu. Yang penting rawat inap, kemudian baik pasien bedah, pasien penyakit dalam, semua menempati ruangan yang ada di rawat inap tersebut. Jadi tidak dikhususkan. Tapi kalau rumah sakitnya lebih besar, kadang dia punya tersendiri. Jadi yaitu rawat inap bedah tersendiri areanya, kemudian rawat inap penyakit dalam tersendiri, rawat inap opjin dan lain sebagainya tersendiri. Ini tergantung dari tipe atau jenis rumah sakitnya. Yang ketiga, pelayanan yang ini adalah pelayanan gawat darurat. Jadi kalau misalkan nanti kita di rumah sakit itu ada istilah namanya yaitu gawat dan darurat. Artinya bahwa pasien ini dalam keadaan gawat memang. Dalam keadaan gawat dan perlu penanganan yang segera yang disebut dengan darurat. Apa ada dok gawat tapi tidak darurat? Ya ada. Kategorinya ada nanti kalau di rumah sakit. Jadi ada 4 kategori. Ada yang disebut dengan gawat tidak darurat, misalnya, kemudian ada gawat darurat atau darurat tidak gawat dan darurat gawat seperti itu. Jadi di rumah sakit tergantung jenis penyakitnya. Jadi baik pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat ini itu mencakup baik pelayanan medik atau pelayanan khususnya dokter dan penunjang medik yaitu laboratorium dan lain sebagainya. Nah, nanti ada jenis-jenis yang harus kita ketahui apa yang dimaksud dengan rumah sakit umum. Ada rumah sakit khusus dan rumah sakit pendidikan. Nah, kalau kita menyebut rumah sakit umum, di sini adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan hampir untuk semua jenis penyakit. Yang sifatnya dasar, bisa juga sampai subspesialistik. Jadi kalau di situ ada rumah sakit, kemudian melayani penyakit mata, melayani penyakit dalam, melayani ibu hamil, melayani anak, dan lain sebagainya. Nah, rumah sakit ini termasuk dalam kategori tipologi yaitu rumah sakit umum karena dia bisa memberikan pelayanan hampir semua jenis penyakit. Tapi ada juga itu rumah sakit yang tidak bisa melayani penyakit-penyakit tertentu dan dia hanya bisa melayani penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Jadi dia berdasarkan jenis penyakitnya bisa atau berdasarkan disiplin ilmunya. Contohnya misalkan rumah sakit mata, rumah sakit di Jakarta itu ada rumah sakit jantung harapan kita. Nah, itu berarti termasuk jenis rumah sakit tapi tipenya atau tipologinya yaitu jenis rumah sakit khusus. Jadi dia hampir mengkhususkan untuk melayani orang-orang yang khusus pada sakitnya. Misalkan dia rumah sakit jantung harapan kita ya otomatis banyaknya pada kasus-kasus jantung. Rumah sakit mata ya nanti lebih spesifiknya ke mata. Ini yang disebut dengan rumah sakit khusus. Jadi dia bisa mengambil satu jenis penyakit tertentu atau disiplin ilmu yang dipelajari di dunia kedokteran. Ada misalkan rumah sakit tergantungan obat, misalkan kayak narkoba dan lain sebagainya. Ada di situ ya. Di rumah sakit khusus untuk mengatasi ketergantungan obat. Itu juga termasuk jenis rumah sakit khusus karena tidak melayani orang sakit mata,
tidak melayani orang penyakit dalam, hanya khusus orang-orang yang ketergantungan ada narkoba. Ada rumah sakit khusus, kalau zaman dulu, sekarang hampir sudah tidak ada, sudah berganti, yaitu rumah sakit khusus kusta. Di Kediri dulu ada, sekarang sudah berubah nama menjadi rumah sakit umum, tidak harus ada itu ya. Jadi kalau dulu adalah rumah sakit khusus kusta dan TB. Di TB itu penyakit TBC. Jadi itu termasuk jenis dari rumah sakit khusus. Yang ketiga itu ada rumah sakit pendidikan. Dari namanya adalah rumah sakit pendidikan. Jadi sebenarnya kalau ada dari pendidikan ini jenis dari rumah sakit umum, tapi dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medis untuk dokternya. Jadi tidak semua rumah sakit umum itu bisa digunakan sebagai rumah sakit pendidikan. Jadi hanya tertentu yang bisa digunakan. Nah, ini disebut dengan rumah sakit pendidikan. Nah, kalau di IKA sendiri sudah ada, yaitu rumah sakit khusus, tapi juga digunakan untuk pendidikan, yaitu rumah sakit gigi dan mulut seperti itu. Karena memang dia juga digunakan untuk proses pendidikan mahasiswanya. Jadi mulai S1 atau S2, S3 bisa dipakai ke sana. Kemudian ada topologi yaitu yang namanya rujukan. Jadi rujukan ini adalah penyelenggaraan pelayanan, pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan, baik secara vertikal maupun horizontal. Artinya karena tadi jenis-jenis rumah sakit ada jenjang-jenjangnya, ada tipe-tipenya, di klinik juga seperti itu, di puskesmas juga seperti itu, maka ada beberapa rumah sakit yang memiliki pelayanan yang banyak, ada rumah sakit yang memiliki pelayanan yang agak sedikit, atau rumah sakit yang mempunyai alat-alat kesehatan yang banyak, atau rumah sakit yang mempunyai alat kesehatan sedikit, maka di situ bisa terjadi namanya rujukan. Di rujukan itu artinya melimpahkan tanggung jawab masalah pada pasien tersebut ke rumah sakit yang dituju atau istilahnya rumah sakit rujukan, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kalau vertikal artinya ke jenjang yang lebih tinggi, jadi dari istilahnya tipe yang rendah kemudian ke tipe yang lebih tinggi, itu yang disebut dengan garis vertikal. Dengan garis horizontal mana? Sebenarnya sama misalkan tipenya, jadi tipe rumah sakitnya sama tapi berbeda di dalamnya alatnya. Jadi ada alatnya yang dia punya, misalkan hemodialisa, ini punya, yang A punya, kemudian yang B tidak punya, maka B bisa merujuk secara horizontal. Walaupun sama tipenya, tapi karena tidak punya alat, dia bisa merujukkan ke rumah sakit yang mempunyai alat. Itu yang disebut dengan rumah sakit rujukan. Jadi bisa juga diartikan rumah sakit yang pelimpahan tanggung jawabnya ini khusus untuk masalah-masalah tertentu. Contoh yang sekarang ini lagi pandemik, itu negara sudah membentuk namanya rumah sakit rujukan COVID istilahnya. Jadi yang ditunjuk itu adalah rumah sakit khusus, dianggap mampu dia untuk melayani masalah-masalah kesehatan. Bahkan pemerintah juga membentuk namanya rumah sakit khusus COVID seperti itu ya. Jadi rumah sakit yang memang dikhususkan untuk penyakit-penyakit COVID. Wilayah rujukan kesehatan. Nah, di sini ada wilayah pelayanan dalam upaya untuk merujuk kesehatan di sini ya. Nah, itu bisa berdasarkan dari faktor geografis, yaitu letaknya. Jadi rujukan dari letaknya. Jadi ada yang misalkan daerah terpencil, kemudian di situ hanya sebatas bukan rumah sakit, misalnya puskesmas atau klinik, tidak ada rumah sakitnya, maka dia bisa merujuk ke suatu rumah sakit yang agak lebih tinggi karena geografisnya. Jadi di situ tidak ada, maka dia bisa ke rumah sakit yang ada. Kemudian karena faktor komunikasi di dalam hal komunikasi, misalkan di rumah sakit tersebut kurang
kurang komunikasinya, kurang ini dalam hal pelayanannya, maka dia bisa merujuk komunikasi dengan rumah sakit yang lebih tinggi. Infrastrukturnya di rumah sakit yang infrastrukturnya rendah bisa merujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Faktor sosial budaya ini juga mempengaruhi wilayah rujukan. Ada rumah sakit yang kemarin dibangun berdasarkan sosial budaya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita termasuk dalam wilayah dari rumah sakit rujukan. Nah, bentuk dari rumah sakit. Jadi kita harus tahu dan kita harus paham bentuk-bentuk rumah sakit. Jadi sebelum membangun suatu rumah sakit, kita harus tahu bagaimana sih bentuk-bentuk rumah sakit. Nah, rumah sakit dapat berbentuk yaitu rumah sakit yang statis, kemudian bisa berbentuk rumah sakit yang bergerak atau dinamis, dan ada istilah yang ketiga yaitu rumah sakit lapangan. Dari namanya kalau statis jelas ini ya, di rumah sakit yang diam atau tidak bergerak, maka ini rumah sakit statis ini didirikan otomatis di suatu lokasi atau di suatu tempat yang jelas pasti sifatnya permanen atau tetap untuk jangka waktu yang lama dalam pelayanan kesehatan baik perorangan atau individu. Jadi yang statis di sini yang seperti yang kita lihat. Jadi seperti yang Anda lihat, ada gedung, ada bangunan suatu rumah sakit kemudian berdiri. Nah, ini termasuk berarti jenis rumah sakit yang statis, sudah diam, tidak bergerak, tidak pindah, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan rumah sakit statis. Bentuk yang kedua itu ada rumah sakit yang bergerak. Ini maksudnya gimana? Apakah rumah sakitnya terus bergerak seperti itu atau berpindah-pindah? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang disebut dengan rumah sakit yang bergerak memang ini adalah rumah sakitnya yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat, bisa dia berpindah ke tempat yang lain atau dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena sifatnya yang misalnya bergerak atau dinamis, maka dia bersifat sementara biasanya dalam jangka waktu tertentu, jadi tidak menetap. Kenapa? Karena dia bisa berpindah dari satu lokasi kemudian ke lokasi yang lain. Nah, ini bisa dapat berupa misalkan rumah sakitnya itu dapat berupa bus misalkan ya, bus yang sudah mungkin tidak dipakai untuk transportasi, maka dia bisa direnovasi, disulap di situ ya, menjadi suatu bentuk rumah sakit khusus atau rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api. Di Surabaya sudah ada yaitu rumah sakit yang bergerak di sini, yaitu bentuknya adalah kapal laut dari KRI. Jadi KRI itu dia bisa bergerak. Misalkan ada daerah bencana atau daerah apa, nah rumah sakit ini bisa berpindah. Misalkan daerah timur, misalkan di NTT gitu ya, ada satu bencana, maka rumah sakit ini yang berpindah ini bisa dioperasikan. Dia di bawahnya di UNER, Universitas Airlangga. Kemudian dia dioperasikan ke sana untuk membantu. Ada kamar operasinya dong, ada di sana lengkap jadi ya. Jadi kapalnya besar, jadi sudah disetting. Jadi kalau misalkan karena fungsinya atau prioritasnya itu khusus untuk misalkan kondisi bencana, maka biasanya kasus-kasus bencana itu apa? Ya bisa untuk menangani operasi, bedah, dan lain sebagainya. Kalau pengobatan umum jelas masih mudah, sedangkan yang operasi dan lain sebagainya ya perlu disetting memang. Di kapalnya tadi itu hanya bentuk luarnya, jadi bentuk bangunannya, kemudian direnovasi atau disulap menjadi suatu rumah sakit, menjadi bangunan suatu rumah sakit, sehingga dia bisa bergerak. Jadi rumah sakit bergerak ini
maka biasanya difungsikan pada daerah tertinggal, daerah-daerah yang terpelosok mungkin, kemudian perbatasan. Nah, kalau di Kalimantan itu masih ada daerah-daerah yang masih belum bisa dijangkau melalui jalur darat istilahnya. Di kendaraan itu masih belum ada infrastrukturnya, jadi jalannya belum ada. Terus kalau mau ke sana lewatnya apa? Biasanya jalur utamanya adalah jalur sungai. Jadi kalau jalur sungai, maka rumah sakit yang jenis kapal inilah, kapal laut istilahnya, KRI dan lain sebagainya, ini yang masih bisa menjangkau di daerah-daerah yang tertinggal atau daerah perbatasan, daerah kepulauan yang jauh gitu ya. Kemudian daerah yang belum ada rumah sakitnya, atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya. Nah, ini yang disebut dengan rumah sakit yang bergerak. Jadi dia bisa bergerak. Kemudian bentuk yang ketiga ini yang disebut dengan rumah sakit lapangan. Jadi apa perbedaannya dengan rumah sakit statis dan dinamis? Pada prinsipnya rumah sakit lapangan ini kalau dilihat dari jenis statis atau dinamisnya, dia termasuk dengan rumah sakit yang statis, yang diam istilahnya. Cuma bangunannya ini yang tidak seperti permanen seperti pada rumah sakit pada umumnya. Jadi karena sifatnya yang juga sementara, misalnya seperti kayak rumah sakit yang dinamis, tidak menetap, maka rumah sakit lapangan ini bisa didirikan di lokasi tertentu. Kemudian biasanya pada kasus-kasus darurat atau tanggap darurat bencana. Nah, seperti yang sekarang ini kita sudah lihat ada rumah sakit lapangan itu ya, yang dibangun di Pulau Seribu di sana. Jadi ada rumah sakit lapangan khusus COVID di sana. Jadi ada juga rumah sakit di Wisma Atlet di situ, khusus jadi rumah sakit yang ibaratnya masuk di tipe atau bentuk rumah sakit lapangan. Jadi nanti kalau sudah bencananya sudah teratasi, maka dia bisa ditiadakan rumah sakit. Makanya disebut dengan sementara untuk menangani suatu kondisi. Atau bisa juga kalau misalkan tidak ada bangunan yang dimanfaatkan, dia bisa pakai misalkan tenda atau kontainer atau bangunan yang lain. Nah, yang bisa dipakai. Sedangkan kalau yang dinamis tadi bisa pakai kontainer, tapi dia bisa bergerak di sana. Itu perbedaannya dari ketiganya. Nah, jenis dilihat dari jenisnya. Nanti kalau kita membangun rumah sakit, kita harus tahu ini istilahnya pemiliknya ini termasuk mengkategorikan rumah sakitnya jenis apa. Jenis rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Sehingga nanti kalau kita mau membangun suatu rumah sakit ya kita harus tahu ini umum apa khusus. Sehingga kita harus istilahnya merancangnya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada rumah sakit umum dan ada rumah sakit khusus. Itu kalau dilihat dari jenis penyakitnya. Nah, rumah sakit umum seperti yang sudah tadi disebutkan bahwa dia memberikan pelayanan kesehatan pada hampir semua bidang atau jenis penyakit. Baik itu pelayanan medik, kemudian pelayanan penunjang mediknya, pelayanan keperawatan, kebidanan, atau pelayanan non medik, yaitu pelayanan di luar medik seperti itu. Bisa di ini bisa ditangani di rumah sakit umum tersebut. Nah, kemudian kalau yang rumah sakit khusus itu adalah rumah sakit yang khusus untuk pelayanan-pelayanan tertentu tadi ya, atau bidang-bidang tertentu, atau hanya satu jenis boleh silahkan. Kalau di IIK itu gigi dan mulut itu termasuk suatu rumah sakit yang khusus gigi dan mulut. Jadi kalau misalkan masalah kehamilan ya tidak dilayani. Apa dia salah? Enggak, karena memang izinnya adalah rumah sakit khusus
gigi dan mulut, seperti itu. Jadi hanya pada satu bidang atau mungkin 2 atau 1, tidak bisa banyak. Kalau banyak maka harus berubah menjadi rumah sakit umum izinnya. Jadi boleh 1 atau 2 bidang atau 1 jenis penyakit atau disiplin ilmu. Disiplin ilmu itu cabang dari keilmuan. Misalkan ada rumah sakit cabang keilmuan tertentu, misalkan ya, pada orang penerbangan, menyelam dan sebagainya. Nah, itu bisa memenuhi. Atau pada golongan umur, organ tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan rumah sakit khusus. Jadi kayak misalkan rumah sakit ibu dan anak, ya, rumah sakit mata, rumah sakit gigi mulut, rumah sakit ketergantungan obat, jantung dan pembuluh darah. Nah, ini termasuk jenis dari rumah sakit khusus. Jadi hanya melayani tertentu saja, tidak ini. Sehingga kalau dalam hal arsitek nanti, maka ada kekhususan. Kalau rumah sakit umum ya otomatis kita harus merancang. Nanti kalau polinya penyakit dalam di sini, polinya ini di sini, ini harus dirancang. Kalau penyakit rumah sakit khusus tidak perlu ruangan yang banyak, hanya ruangan ini dan lain sebagainya. Sehingga kita harus tahu jenisnya, termasuk umum atau khusus. Jadi harus didalami di sana. Otomatis kalau dilihat dari arsiteknya nanti ya banyak yang ribet adalah ya umum, karena banyak di sana. Dia harus banyak sekali ruangan-ruangan, belum lagi nanti dana infrastrukturnya dan lain sebagainya. Nah, perlu juga kita harus tahu yaitu tentang klasifikasi dari suatu rumah sakit. Nah, klasifikasi ini apa? Klasifikasi ini itu adalah pengelompokan. Di rumah sakit kita kelompokkan yaitu berdasarkan apa? Berdasarkan perbedaan tingkat menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang disediakan. Jadi kalau misalkan rumah sakit minimal ada 4 pelayanan, nah ini misalkan rumah sakit kelas apa, kemudian ada 2 kelas apa dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan selain tingkat kemampuan pelayanan, kemudian bisa berdasarkan jumlah dari tempat tidurnya, berdasarkan penunjang mediknya, kemudian tenaganya dan lain sebagainya. Ini semua sudah ada di peraturan Menteri Kesehatannya, sudah ada. Jadi klasifikasi rumah sakit atau dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya sudah ada di peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kalau kita lihat di peraturan Menteri Kesehatan, jadi klasifikasi rumah sakit umum itu ada jenisnya, ada rumah sakit kelas A, kemudian rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, rumah sakit umum kelas D, dan rumah sakit umum kelas D Pratama. Jadi secara garis besar, kalau sudah TT atau tempat tidur, istilahnya rumah sakit di situ ada ruangan, kemudian ada jumlah tempat tidurnya minimal 250, berarti minimal dia sudah masuk kategori rumah sakit kelas A. Jadi klasifikasinya tidak hanya di jumlah TT-nya ya, ini hanya secara garis besarnya. Jadi nanti kalau dilihat diperbandingkan itu banyak, selain jumlah TT-nya, kemudian harus jenis pelayanannya. Di pelayanannya minimal tidak 4 misalnya. Tidak pelayanan dasar, tapi juga pelayanan yang lebih spesialistik. Kemudian yang umum kelas B minimal 200. Seperti itu. Jadi kalau sudah masuk 200 tempat tidurnya itu bisa dikategorikan ke rumah sakit umum kelas B. Sedangkan yang kelas C ini adalah 100. Sehingga kalau misalkan pemilik, misalkan ini ya, kemudian pemodal atau pengusaha mau bangun rumah sakit, ya otomatis dia harus menyesuaikan budgetnya. Moro-moro saya pengen yang kelas A, ternyata tanahnya tidak cukup untuk dibangunkan 250
TT misalkan seperti itu, atau modalnya tidak cukup untuk membangun 250 TT ya. Nah, inilah yang jadi kendala. Kalau di kitanya sih hanya merencana, misalnya bangunannya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi sebelum merencana ya kita harus tahu aturannya. Kalau kelas A itu minimal sekian, kelas B itu minimal sekian. Soalnya kadang seorang pemilik modal atau pengusaha itu pengennya ya pokoknya, istilahnya ya, pokoknya saya mau bangun rumah sakit dengan modal sekian, ini jadinya kelas berapa, nah, seperti itu. Nah, maka kalau kita sebagai tenaga administrasi rumah sakit, maka ya harus tahu, atau kalau kita sebagai konsultannya, ya kita harus tahu, ya kita harus merancang istilahnya. Ini luas tanahnya sekian, bangunannya sekian, ini jadinya sekian, anggarannya akhirnya sekian, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa disesuaikannya di situ. Sehingga kalau modal ngotot mau kelas A padahal modalnya hanya bisa untuk kelas C ya tidak mungkin. Ya harus kita jelaskan di sana. Karena masing-masing TT ibaratnya atau ruangan rawat inap itu ada ukurannya, ada standarnya. Tidak asal bangun, pokoknya ruangnya misalkan 3x3 seperti itu, misalnya tidak seperti itu. Juga ada aturan, di satu tempat tidur atau satu ruangan diisi satu tempat tidur, maka ruangannya harus berapa dan lain sebagainya, minimal seperti itu ruangannya. Sehingga kalau 250 ya berarti ada berapa meter seperti itu ya yang dipakai. Atau kalau dia lahannya tidak luas, maka kita harus merencanakan untuk naik ke atas atau bertingkat, misalnya rumah sakitnya bertingkat karena lahannya tidak luas, pengennya rumah sakit kelas A langsung wah gitu ya, tapi lahannya tidak luas, mau nggak mau ya harus ditingkat. Apakah dengan meningkat akan menjadikan solusi? Ya belum tentu juga. Kalau kita tingkat, nah tinggal nanti peletakannya. Di tingkat itu pelayanan apa yang bisa di atas? Apakah orang-orang yang kecelakaan harus di atas dan lain sebagainya. Nah ini harus dipikirkan juga oleh seorang arsitek atau seorang tenaga administrasi yang membidangi di situ di rumah sakit. Dia harus cara berpikir di sana. Kalau dia bekerja sebagai konsultan ya dia harus tahu di sana. Jadi kalau misalkan di atas itu berarti orang-orang yang masih bisa jalan atau pelayanan anak dan sebagainya, misalkan seperti itu, atau pelayanan administrasinya dan sebagainya. Nah itu harus sudah dipikirkan sejak awal. Jangan asal bangun tingkat, bangun pokoknya bangun sekat-sekat, habis itu bingung, banyak renovasi lagi nanti. Seperti itu, seorang konsultan harus memahami semuanya. Nah, kemudian klasifikasi dari rumah sakit khusus itu kalau di Permenkes itu hanya ada 3, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau dilihat dari jumlah TT-nya, kelas A itu minimal 100, kelas B itu minimal 75, dan kelas C ini minimal 25. Itu kalau dilihat dari jumlah TT-nya. Sebenarnya pembagian klasifikasinya tidak hanya di TT ya, tempat tidur. Jadi sudah ya. Ya. Nah, perlu juga yang harus kita ketahui bagi seorang konsultan atau seorang ini dalam mau membangun suatu rumah sakit, arsitek, maka kita harus tahu dulu jenis izin rumah sakit. Jadi jenis dari izin rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kalau mau dibangun itu harus memiliki izin di sana. Nah, umumnya atau secara garis besar izin yang harus dimiliki kalau rumah sakit itu mau dibangun, istilahnya dari awal misalkan ya mau bangun rumah sakit, maka dia harus memiliki izin, namanya izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional.
Jadi atau istilahnya izin bangunan IMB ya, izin mendirikan. Jadi di situ nanti akan berbunyi IMB-nya. Jadi IMB izin mendirikan bangunan yang digunakan atau difungsikan untuk rumah sakit, misalkan seperti itu. Jadi izin mendirikan atau IMB ini adalah izin untuk mendirikan bangunan. Jadi kalau mau membangun bangunan maka harus berizin. Sebenarnya di negara kita itu ada IMB. Jadi kalau kita mau mendirikan bangunan itu harus punya izin. Nah, cuma sementara ini yang diwajibkan atau diharuskan untuk mempunyai izin itu masih yang usaha, berbentuk badan usaha. Kalau misalkan rumah, bangun rumah dan sebagainya, ya lapor untuk izin mendirikan bangunan ya lebih bagus seperti itu. Khusus untuk rumah yang bertingkat ini yang harus lapor. Kalau tidak bertingkat mau bangun atau renovasi, kadang tidak izin sudah jadi akhirnya. Tapi kalau kita mau ke usaha maka harus punya izin di situ, baik itu rumah sakit atau usaha yang lain maka harus punya izin. Jadi izin mendirikan bangunan. Jadi mau membangun atau kalau tidak membangun, misalkan di situ ternyata sudah ada gedungnya. Dulu dipakai gedung olahraga, kemudian sekarang mau dirubah atau mau digunakan sebagai rumah sakit. Nah, perubahan inilah yang juga harus memerlukan izin karena mau dipakai oleh rumah sakit. Jadi mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi satu dapat izin mendirikan itu tidak terbatas, artinya masih berlaku selamanya. Selama rumah sakit itu memberikan pelayanan. Jadi kalau rumah sakit itu nanti berhenti ya otomatis izinnya juga sudah ikut berhenti, izin mendirikan. Kemudian yang kedua adalah izin operasional. Jadi izin operasional itu adalah izin untuk melakukan satu kegiatan pelayanan. Jadi kalau bangunannya sudah ada, kemudian mau memberikan pelayanan, misalkan mata, kandungan dan sebagainya, maka harus memiliki izin operasional. Jadi untuk mau mengoperasikan suatu kegiatan, maka harus ada izin operasional. Jadi untuk izin operasional ini harus memenuhi persyaratan dan harus memenuhi komitmen persyaratan yang berlaku. Untuk masa berlakunya izin operasional ini yaitu untuk jangka waktu 5 tahun. Kalau habis gimana ya? Kalau habis ya bisa diperpanjang lagi. Selama persyaratannya terpenuhi, selama komitmennya juga terpenuhi, maka izin operasionalnya ini bisa diperpanjang. Jadi jangka waktunya yaitu sekitar 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang. Nah, persyaratannya apa tadi? Persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit. Jadi kalau untuk mendirikan rumah sakit, maka kita harus punya dokumen di situ ya. Minimal ada 3 dokumen yang harus dipunyai sebelum mendirikan suatu rumah sakit. Yang pertama yaitu ada dokumen FS itu, Feasibility Study atau studi kelayakan. Jadi layak enggak di lokasi tersebut misalkan didirikan rumah sakit, atau layak enggak rumah sakit tersebut ada di sana. Itu namanya Feasibility Study, studi kelayakan. Nanti di semester akhir kita akan pelajari yaitu tentang studi kelayakan. Kemudian ada dokumen yaitu DED, misalnya Detail Engineering Design. Jadi kalau mau mendirikan rumah sakit maka harus punya dokumen secara detail tentang engineering. Engineering itu meliputi apa? Kayak misalkan infrastrukturnya, jadi kayak misalkan listrik, aliran listrik, kemudian limbah dan lain sebagainya. Nah, ini bisa di studi kelayakannya.
Jadi misalkan listriknya, jalur-jalurnya, kemudian peralatan gas medis, kemudian saluran limbah dan lain sebagainya. Ini disebut dengan detailnya harus ada. Kemudian dokumen yang ketiga yaitu master plan, jadi rencananya, rencana besarnya. Jadi rumah sakitnya mau bertingkat atau enggak, kemudian nanti ruangan-ruangannya di mana dan sebagainya, itu termasuk dalam master plan rumah sakit. Itu juga sudah harus ada dokumennya. Jadi minimal dokumennya juga sudah harus ada. Kemudian persyaratan lain yaitu dalam pemenuhan, komitmen dalam pemenuhan pelayanan alat kesehatan. Jadi mau pelayanan ini maka minimal alatnya harus ada. Jadi kayak klasifikasi, tapi rumah sakit tipe A minimal ada berapa pelayanan. Nah, harus punya itu juga alatnya. Kalau tidak punya alatnya ya tidak bisa dikategorikan nanti termasuk kelas A. Jadi harus ada alat minimalnya yang harus dimiliki. Nah, persyaratan untuk izin operasionalnya apa? Kalau persyaratan untuk izin operasionalnya, maka di rumah sakit harus punya dokumen namanya profil rumah sakit. Jadi ada visi misinya, kemudian lingkup kegiatannya nanti apa, rencana strategisnya, jadi gambaran atau rencananya dalam 5 tahun ke depan itu gimana. Terus dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Jadi rumah sakit nanti bentuknya seperti apa. Itu tercantum di dalam profilnya. Kemudian persyaratan self assessment. Jadi harus bisa menilai secara sendiri. Jadi nanti pelayanan yang akan diberikan itu apa di rumah sakit tersebut. Kemudian SDM-nya itu yang nanti akan dimiliki itu apa aja, dokternya berapa, misalkan perawatnya berapa, tenaga administrasinya berapa, ARS-nya berapa, peralatannya berapa aja, bangunannya apa saja. Nah itu juga sudah harus ada, sudah tergambar misalnya. Kemudian tadi sudah memiliki surat keterangan atau sertifikat layak tadi, atau surat kelayakan untuk alat-alat kesehatan. Jadi alat-alat kesehatan sebelum dipakai itu harus dikalibrasi. Jadi fungsi kalibrasi itu adalah untuk menyeimbangkan atau menyamakan bahwa alat ini nanti benar baik gitu ya. Di kalibrasi ini biasanya berlaku ada yang 1 tahun, rata-rata adalah 1 tahun. Jadi sebelum dipakai maka harus dikalibrasi. Tidak boleh 5 tahun itu tanpa kalibrasi, tidak boleh. Dia harus paling enggak dikalibrasi. Takutnya kalau tidak dikalibrasi dia sudah mengalami ada sedikit penyimpangan sehingga ukurannya tidak sesuai lagi seperti itu. Kemudian persyaratan sertifikasi dan komitmen. Kalau akreditasi maksudnya. Jadi sertifikat akreditasi ini biasanya dipakai pada jenis izin rumah sakit operasional yang perpanjangan. Jadi kalau masih awal ya belum diakreditasi ya otomatis tidak mempunyai. Maka kalau yang perpanjangan itu harus mempunyai yaitu persyaratan akreditasi. Kemudian surat pernyataan yang mencantumkan tentang komitmennya. Di komitmen istilahnya dalam surat pernyataan tersebut. Komitmennya gimana? Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita lihat yaitu tentang sumber daya. Di sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Jadi SDM-nya gimana? Di sumber daya manusianya pada rumah sakit tersebut. Kalau menurut Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
tahun 2020 ada yang terbaru itu bahwa SDM yang ada di rumah sakit itu jenisnya ada tenaga medis, kemudian psikologi klinis, kemudian tenaga keperawatan, kemudian tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, kemudian tenaga kesehatan masyarakat, kemudian ada tenaga kesehatan lingkungan, kemudian ada lagi yaitu tenaga gizi, kemudian keterapian fisik, keteknisian medis itu tadi yang untuk alat medis, tenaga teknik biomedika, kemudian tenaga kesehatan lain seperti itu. Kemudian ada di situ juga yaitu tenaga non kesehatan. Nah, di sini kalau menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini yang spesifik menunjukkan yaitu tenaga atau profesi administrasi rumah sakit ini yang masih belum tercantum. Mudah-mudahan tahun 2001 ada pergantian Permenkes, jadi profesi kita sudah ada masuk di dalam sumber daya manusia yang ada di rumah sakit. Nah, slide yang terakhir yaitu tentang tata kelola rumah sakit. Perlu juga kita pahami yaitu tentang tata kelolanya rumah sakit. Rumah sakit itu harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Jadi sebelum kita harus tahu dulu untuk mengelola rumah sakit ini. Di contohnya misalkan rumah sakit dari namanya itu harus menyimpan rahasia kedokteran. Jadi rumah sakit ini tidak boleh istilahnya menyebarkan rahasia kedokterannya ke khalayak umum atau publik namanya. Karena itu adalah rahasia kedokteran, ada undang-undangnya. Kita dilarang menyebarkan. Nah, kalau misalkan ada pasiennya kemudian komplain dia ngupload di pabrik, ya kan, masalahnya diupload, maka secara tidak langsung berarti pasien tersebut sudah membuka rahasia kedokterannya di depan pabrik. Nah, rumah sakit gimana? Rumah sakit di situ punya hak, namanya hak jawab, menjawab apabila ada publik atau ada orang yang membuka rahasianya, maka kita bisa membuka rahasia dengan secara undang-undang itu namanya pakai hak jawab. Jadi kalau misalkan dia seperti itu, maka kita bisa menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian untuk mengelola tindakan kedokteran. Jadi dalam tindakan kedokteran jangan lupa harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya. Baik itu tindakan medis ataupun tindakan kedokteran yang lain atau tindakan profesi yang lain, misalkan fisioterapi, tindakan yang lainnya. Nah, ini harus mendapat persetujuan dari pasien khususnya atau keluarganya. Kemudian penyelenggaraan rumah sakit harus bisa diaudit. Jadi baik itu audit medis ataupun audit kinerja. Jadi kita harus bisa rumah sakit yang baik, atau kalau mau dikatakan baik maka harus mau diaudit. Jadi baik medisnya, tenaga medisnya ataupun kinerjanya itu harus diaudit. Kemudian dalam upaya peningkatan mutu maka harus wajib melakukan akreditasi. Jadi akreditasi ini hukumnya wajib. Jadi kalau sudah mendirikan rumah sakit maka harus wajib akreditasi, dan ini dipakai sebagai syarat untuk perpanjangan. Rumah sakit harus bisa menerapkan standar keselamatan pasien. Jadi keselamatan pasien harus diutamakan dari rumah sakit. Jadi minimal rumah sakit itu kalau mengelola harus utamakan adalah keselamatan
Kecamatan Paseng. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.